keluarga itu segalanya. Jadi tempat di mana kebahagiaan pertama kali kita rasakan tentunya di keluarga. Tempat di mana kepedihan ataupun semangat itu bangkit kembali ya tentunya di keluarga. Tempat kita berkeluh kesah pertama kali di keluarga. Kakek saya itu dulu di kampung ini orang paling miskin, Mas. Orang paling miskin, orang yang paling dihinakan, ibaratnya suruh ngerawat binatang ternak tapi nggak dapat gaji. Ya memang orang tua sangat mempengaruhi latar belakang saya hari ini gitu. Sampai ibaratnya di masa saya sudah bisa pegang uang miliaran tuh saya merasa biasa saja dan itu hanyalah sekedar dalam tanda kutip dunia. Bahwa uang 1 miliar itu seperti apa? Dulu kayak pikirnya kan uang 1 miliar wah banyak banget bisa buat ini buat itu kayak ya pasti semua impian bisa terwujud dengan 1 miliar. Tapi di saat kita sudah pada step 1 miliar, dunia hanya seperti ini gitu loh, nggak ada perubahan apapun gitu. Ketika saya pegang itu ya ini sebuah barang yang saya tidak merasa wow, tidak pernah merasa aneh-aneh gitu. Ya udah, inilah hari ini saya mikir 1 triliun ini seperti apa ya. Semoga doakan semoga bisa terwujud, tapi mungkin juga rasanya akan sama saja. Maka saya tidak merasa ada perubahan apapun, ya udah let it flow aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Goni Abdullah. Kami di tukangbangun.id yang ada di Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia. Kenapa kita menggunakan nama tukang bangun? Jadi nama ini sebenarnya dari salah seseorang guru kami yang ada di Jogja, namanya Pak Aryo Diponegoro, yang kebetulan waktu itu beliau sudah terinspirasi untuk membuat nama ini tukangbangun.id. Tapi di kitanya yang ada sumber daya manusianya. Jadi kita sudah mulai usaha konstruksi, sudah berjalan dan punya SDM-nya, punya sistemnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol sama Pak Aryo, akhirnya nama itu diberikan kepada kita dan di bawah mentoringnya beliau akhirnya kita mendirikan tukangbangun.id. Faktor pertamanya itu. Faktor keduanya kenapa nama tukang bangun ini yang kita munculkan, karena kita menganggap ini kayak sebuah kata kunci. Jadi memang kita bergeraknya di jasa rancang dan bangun rumah. Harapannya dengan nama tukang bangun itu gampang mengena gitu. Ini kan sebenarnya nama website ya, tukangbangun.id. Jadi dengan kata kunci itu harapannya ya kalau mau bangun ya tukang bangun, kurang lebih seperti itu. Tukangbangun.id hanyalah sebuah jasa rancang dan bangun rumah. Jadi memang kita hanya desain, kemudian plus kita sampai bangunnya, sampai pengawasannya hingga serah terima kunci. Memang kita kadang dikiranya developer. Nah, kalau developer menurut pengalaman kami juga, developer itu kan mengembangkan sebuah kawasan wilayah yang tadinya tanah luas, kemudian dipecah-pecah beberapa sertifikat, kemudian dibangun pemukiman di situ. Nah, itu developer. Nah, di kita itu hanya bagian bangunnya saja, tidak mendevelop sebuah kawasan. Nah, customer kita kebanyakan ya mereka yang sudah punya tanah, kemudian datang ke sini untuk dimintain bangun rumahnya, unitnya gitu. Nah, jadi kita kegiatan bisnis kita lebih ke sana, bukan jual beli rumah, tapi membangun rumah, lebih ke jasa, bukan ke produknya gitu. Kenapa tukangbangun.id memutuskan untuk fokus ke kontraktor? Kebetulan saya sebelum merintis tukangbangun.id ini kan juga pernah mencoba sebagai developer. Nah, kemudian selama proses kita bangun tukangbangun.id juga kita mau mencoba untuk mencabangkan fokus kita ke developer karena berpikirnya bahwa kita hari ini sudah bisa bangun rumah. Kita punya tim manajemen yang lengkap, mulai dari pengawas proyek, mulai dari perhitungan proyek, sampai keuangan proyek kita sudah punya komponen sistemnya. Nah, maka kita berpikir kenapa kita tidak masuk ke developer sekalian. Nah, ternyata setelah kita uji coba beberapa kali, manajemen yang terhadap kontraktor dan manajemen terhadap developer itu berbeda, Mas. Jadi yang satu berorientasi mendapatkan profit atas dasar pembangunannya. Nah, yang satu, yang developer itu berorientasi mendapatkan profit dari bangunannya juga, tapi sebisa mungkin hemat gitu. Maksudnya developer itu pasti menghitung biaya bangunnya itu langsung per meter. Pokoknya kapasitas biaya produksi rumah saya per meternya harus sekian juta per meter. Nah, sedangkan kontraktor itu tidak ada batasan itu. Kita lebih prioritaskan kepada tergantung keinginan customer. Nah, jadi keputusan itu
Akhirnya kenapa kita pilih bisnis kontraktor ini? Ya karena cara mainnya beda antara manajemen kontraktor dengan manajemen developer itu berbeda. Jadi kita fokus terhadap kontraktor. Selain itu mungkin sisi penunjang lain ya SDM kita hari ini kebanyakan tukang-tukang yang memang harus bangun gitu, harus bangun. Kalau developer kan ketika membangun rumahnya tidak harus memiliki tukang, tapi dia bisa subkan ke kontraktor. Jadi developer itu juga salah satu customernya kontraktor gitu. Dari sini kok di reference. Kalau developer itu kan banyak puasanya dulu, mengurus perizinannya, kemudian ngeluarin modal yang besar dulu, baru panennya mungkin 2-3 tahun mendatang. Nah, sedangkan posisi kontraktor, cash flow-nya lebih cepat. Kita bahkan bisa dapat DP dulu sebelum kita mulai bangun. Menurut kita juga resikonya mungkin dari segi cash flow lebih cepat berarti lebih rendah. Tapi kalau yang developer, nggak tahu nanti 2-3 tahun nanti terjadi seperti apa, apakah kita akan balik modal atau enggak, kita belum tahu. Nah, cuma memang di sini ada imbal baliknya sih. Memang kita dapat cash flow lebih cepat, tapi sebenarnya kontraktor itu saya melihatnya kalau di dalam segitiga bisnis properti, kita itu di level paling bawah. Level paling bawah di sini maksudnya posisi kalau harga mau diinjak itu ya harganya kontraktor. Jadi yang di atas-atasnya bisa ambil untung. Nah, maksudnya gini, developer pengen jual rumah harga 300 juta, maka ongkos produksi rumahnya harus 100 juta. Nah, maka kalau developer sudah menetapkan harus 100 juta, maka kan kontraktor yang mikir bagaimana caranya bangun rumah ini bisa sampai 100 juta. Nah, di sisi lain kontraktor juga butuh pekerjaan. Nah, itu kalau dalam segitiga bisnis properti perandian saya gitu. Nah, cuma memang di tukangbangun.id memang jarang sekali kita ngambil customer dari para developer. Karena kita tahu bahwa developer itu kan pengen dijual lagi. Kulaan ke kita ibaratnya dijual lagi. Nah, maka dengan seperti itu kan pasti harga kita dipresin lah, ambil paling rendah. Nah, maka kita lebih nyaman jualan ke end user. Nah, maka kita tidak begitu ke pressure tentang harga. Karena user ya langsung menggunakan, dia tidak akan menjual lagi gitu. Jadi hari ini banyak sekali kasus developer, banyak sekali kasus ketidakamanan para developer, kemudian ketidakamanan para kontraktor. Maka semakin banyak orang itu memilih membeli tanah sendiri, kemudian nanti membangun sendiri. Nah, itu peluang kita, malah semakin ke sini kita merasa market itu semakin luas, semakin banyak. Terutama orang-orang yang tidak ingin beli ke developer yang khawatir nanti legalitasnya, khawatir tentang dibangun apa enggak, nanti dapat sertifikat apa enggak. Orang-orang yang berkhawatir seperti ini biasanya larinya udah beli tanah dulu, nabung, nanti kalau sudah punya uang baru bangunnya. Jadi mereka bisa bertahap. Keuntungan lain ketika menggunakan jasa kontraktor seperti kami, hari ini kan yang seperti tukangbangun.id itu banyak banget. Kenapa mereka menggunakan jasa seperti kami? Mereka lebih leluasa mendesain rumahnya sesuai kebutuhan keluarganya. Kalau beli ke developer, mau nggak mau kan denahnya seperti itu, desainnya seperti itu, lokasinya ya udah di situ. Tapi kalau dia bisa cari tanah sendiri, mereka bisa custom sesuka mereka. Mau cari rumah yang memang berada di lingkungan perumahan, atau mau cari lingkungan yang berada di pedesaan, yang penting dapat tanahnya dulu. Nanti rumah itu di custom sesuai keinginan anak-anaknya, istrinya, kemudian dia sendiri. Nah, maka tagline kita membangun rumah impian. Rumah yang dibangun berdasarkan impian keluarga itu. Bukan yang disediakan oleh kita. Bukan desain itu bukan dari kita, tapi sesuai kebutuhan customer itu. Kalau ngambil dari developer kan mau nggak mau harga 700 juta, desainnya kayak gitu, lokasinya ya di situ gitu. Dia nggak banyak berekspresi. Mungkin ada beberapa developer yang bisa pesan bangun, tapi kan sangat sedikit. Nanti pesan bangun resikonya terhadap legalitas, izin, dan lain sebagainya. Nah, karena itulah tantangan kita sebenarnya bukan market makin sedikit, malah market makin banyak. Ini tantangan kita, dan tantangan kita sendiri malah kompetitor kita itu tidak hanya bisnis serupa, Mas, tapi pemilik rumahnya itu jadi kompetitor kita. Kenapa? Hari ini perkembangan media sangat pesat. Banyak orang yang hari ini mengkontenin proses dia bangun rumah sendiri. Nah, maka dia juga, kita head to headnya sama mereka. Dia pengen bangun rumah itu sendiri. Cari bagaimana tantangan mereka cari tukang, tantangan mereka cari material, proses berjalannya rumah itu dikontenin sama ownernya sendiri. Nah, ini kan ranah pemborong akhirnya diambil oleh para owner itu sendiri. Nah, itu tantangan kita. Selain kita adu value dengan para kompetitor,
kita juga adu value terhadap orang yang punya uang tapi bisa bangun rumah sendiri kan gitu. Di tukang bangun hari ini staf yang ada di kantor itu sekitar 33 atau 35 orang itu yang ada di kantor. Itu mulai dari arsitek, drafter, teknik sipil, keuangan, marketing, kayak gitu, staf-staf yang ada di kantor. Kemudian ada juga teman-teman tukang, kemudian pembantu tukang, mandor dan lain sebagainya itu sekitar 300-an orang. Kalau kegiatan spiritual di tukang bangun sebenarnya yang hari ini rutin yang kita lakukan tuh harian tuh memang ngaji setiap pagi hari. Kemudian sekarang sudah selesai, sebenarnya ada kegiatan lanjutannya itu seminggu sekali itu kelas tahsin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran teman-teman. Sebenarnya ada juga kegiatan bulanan itu kajian, jadi semua tim dikumpulkan kajian gitu. Nah nanti ada juga beberapa kegiatan tahunan ataupun 4 bulanan tuh kita kumpul untuk kajian itu juga ada juga. Kayak misal halal bihalal, buka puasa bersama, kayak gitu pasti kita tanamkan nilai-nilai spiritual gitu. Apakah mereka tidak merasa terpaksa dengan kegiatan spiritual yang kita lakukan di sini? Termasuk kita juga menekankan terhadap sholat Jumat. Sholat Jumat itu harus 15 menit sebelum khotib naik kita sudah mewajibkan untuk semua berangkat. Kita merelakan dalam tanda kutip jam kerja kita untuk lebih disiplin untuk datang di masjid. Dan sholat duhur, sholat asar ketika adzan juga kita oyak-oyak untuk yang laki-laki utamanya untuk bisa berangkat ke masjid. Nah, apakah mereka merasa terpaksa atau tidak? Malah di sini yang saya temukan ketika saya coaching ke banyak tim yang ada di tukang bangun, salah satu value kenapa mereka hari ini memilih tukang bangun dan hari ini masih di tukang bangun itu karena nilai-nilai spiritual itu. Jadi bukan malah merasa kepaksa, tapi malah inilah yang mereka cari. Banyak sekali cerita tentang hal itu dari teman-teman. Jadi kalau bicara gaji mungkin kita tidak sebesar dengan perusahaan-perusahaan yang serupa lainnya. Kalau masalah kenyamanan kerja ya apalagi kita nggak ada AC, nggak ada apa-apa gitu. Fasilitas ya secukupnya, seadanya, selayaknya saja. Tapi dengan adanya tambahan nilai-nilai spiritual itulah yang mereka merasa sholatnya ya dibantu, dijogo. Kalau dampak dari segi produktivitas, mungkin saya yakin malah dalam tanda kutip keganggu ya dengan aktivitas-aktivitas yang di luar pekerjaan itu. Kalau secara rasionalnya, pasti jam kerja yang harusnya bisa dimaksimalkan, akhirnya keganggu dengan beberapa kegiatan seperti zikir pagi itu pasti harusnya jam 8 sudah mulai, tapi karena ada zikir pagi, pasti dengan proses dan lain sebagainya, nanti jam 8 lebih baru bisa mulai. Kemudian sholat kan kita ngikuti azan, tidak ngikutin jam 12. Nah, kadang-kala kan azan jam setengah 12. Nah, itu nanti pasti ada startingnya juga harusnya 1 jam, tapi pasti teman-teman rodok molor sedikit. Nah, pasti di area produktivitas itu akan menurun. Tapi yang saya syukuri dari semua ini kan kita merasa saling nyaman. Kemudian menurut saya di tukang bangun tuh loyalitasnya cukup tinggi. Jadi teman-teman tuh cukup solid gitu. Jadi kita di sini jarang sekali terjadi keluar masuk karyawan tuh dengan tempo yang sangat cepat. Di sini kebanyakan karyawan lebih dari setahun, 2 tahun, bahkan yang sejak tukang bangun berdiri sampai hari ini pun masih ada gitu. Jadi jarang sekali dalam tanda kutip dapat kucu loncat lah, karena mereka sudah merasa nyaman di sini dengan budaya yang kita bangun. Kita kan punya budaya namanya rapi, ramah, amanah, profesional, inovatif. Jadi ramah dan amanah inilah yang ya kita saling ramah dengan semua orang di sini. Nah, ramah itu termasuk berbagi nilai-nilai spiritual itu. Kemudian amanah ya tentunya kita menjalankan sebagaimana fungsinya kita gitu. Kita sebagai pimpinan ya beramanah, kita sebagai karyawan amanah juga. Kemudian profesional ya dengan semuanya kadangkala ada rasa kekeluargaan, itu ada batasannya juga, tapi ada juga kita harus mengedepankan profesionalitas gitu, termasuk terhadap customer, terhadap sesama karyawan, terhadap pimpinan gitu. Inovatif ya tentunya di setiap kita bekerja di sini harus mengeluarkan ide-ide baru, kreativitas baru gitu. Terus habis itu Kak, Apa sih yang baru dari kita hari ini? Ya mungkin hari ini kita 2024 tuh mencanangkan untuk go nasional.
bagaimana tukang bangun yang hari ini kebanyakan operasionalnya ada di Solo Raya, kita mencoba untuk bisa melayani masyarakat secara nasional. Ya mungkin bicara nasional kita tidak harus sampai Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua seperti itu, mungkin belum sampai ke sana. Tapi semangat spirit go nasional ini setidaknya kalau kita bisa beroperasional dan melayani masyarakat di Pulau Jawa, kita anggap ini sudah nasional. Kenapa? Ya karena kalau melayani Pulau Jawa ini, Pulau Jawa kan unik ya, karena pusat ekonomi seluruh Indonesia ya ada di Jawa. Kalau kita sudah bisa beroperasional di Jawa, berarti tinggal sentuhan sedikit kita juga bisa beroperasional di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ataupun di Papua gitu. Jadi yang baru di situ. Nah, maka kenapa sih go nasional ini kita gaungkan, kita kampanyekan dan menjadi visi tahun ini 2024 ini? Ya karena permintaan market. Yang tadi permintaan market ternyata terus membesar, terus tinggi. Banyak sekali customer yang meminta pelayanan kita di luar daerah Solo. Nah, maka tahun ini insya Allah di bulan Agustus ini nanti kita akan buka kantor cabang pembantu di Bekasi. Nah, itu untuk melayani Jawa Barat gitu. Kenapa Bekasi? Tentunya kita berdasarkan data market yang kita dapat, lead market yang kita dapat tuh selalu setiap bulannya itu paling tinggi di Bekasi. Di Bekasi itu ya termasuk sekitarnya, ada Bogor, Depok, kemudian Bandung, dan Jakarta kayak gitu pasti dari sana. Kenapa kita ngambil Bekasi? Karena kita anggap Bekasi masih daerah yang bertumbuh. Tapi kalau di Jakarta mungkin sudah terlalu crowded. Nah, lead kita setiap bulannya itu bahkan orang ngechat ya. Ngechat itu ya belum tentu order sih, tapi dia baru tanya-tanya, baru mengkonfirmasi, memvalidasi tentang jasa kita. Itu setiap bulan bisa sampai 1000 chat akhir-akhir ini. Nah, itu juga kita breakdown akhirnya ketemu wilayah Jawa Barat juga tertinggi. Maka kita putuskan untuk membuka pelayan di sana gitu. Ada nggak kebiasaan yang berubah ketika saya pegang uang yang besar hari ini dibandingkan dulu? Nah, akhirnya ketika kita mengintrospeksi diri ya, ini mungkin kebiasaan yang mungkin sudah saya bangun sejak kecil dulu Mas. Sejak kecil tuh ketika lihat uang 1000, itu selalu membayangkan kalau aku pegang uang 100.000 kayak piye ya gitu. Rasa pengen loh, wah nanti bisa beli ini, bisa beli itu. Tapi ketika saya sudah waktunya pegang 100.000, ternyata B aja gitu. Ternyata cuma gini pegang uang 100.000. Nah, ketika pegang uang 100.000 pasti kepikiran, kalau pegang uang 1 juta gimana ya? Pasti bisa beli ini itu gitu. Nah, suatu saat pasti itu kelakon, pegang uang 1 juta. Ketika sudah ngalami pegang uang 1 juta, ya ternyata biasa aja, nggak ada sesuatu yang kita bayangkan dulu. Bayangannya dulu kalau pegang 1 juta itu kayak jadi orang paling kaya gitu. Nah, kemudian ketika B aja dipegang uang 1 juta, akhirnya kebayang 10 juta gimana. Kemudian 10 juta sudah ngerasain, ya biasa aja. 100 juta gimana? Sudah ngerasain, biasa aja. Bawa uang 1 miliar itu seperti apa? Dulu kayak pikirnya kan uang 1 miliar, wah banyak banget bisa buat ini, buat itu. Kayak ya pasti semua impian bisa terwujud dengan 1 miliar. Tapi di saat kita sudah pada step 1 miliar, dunia hanya seperti ini gitu loh. Nggak ada perubahan apapun gitu. Ketika saya pegang itu, ya ini sebuah barang yang saya tidak merasa wow, tidak pernah merasa aneh-aneh gitu. Ya udah, inilah hari ini saya mikir 1 triliun ini seperti apa ya. Semoga doakan, semoga bisa terwujud. Tapi mungkin juga rasanya akan sama saja. Maka saya tidak merasa ada perubahan apapun. Ya udah, let it flow aja gitu. Nah, mungkin teman saya bahkan mengiranya itu saya ya masih pengangguran atau ya dari penampilan saya juga biasa aja gitu. Ya, memang orang tua sangat mempengaruhi latar belakang saya hari ini gitu. Sampai ibaratnya di masa saya sudah bisa pegang uang miliaran tuh saya merasa biasa saja dan itu hanyalah sekedar dalam tanda kutip dunia. Memang dunia harus kita raih untuk kita bisa melakukan lebih untuk berkaitan dengan dakwah, berkaitan dengan sosial, pasti butuh dunia. Kita mau ngumrohkan orang pasti butuh uang. Kita mau menghajikan orang butuh uang gitu loh. Mau bersedekah juga butuh uang. Nah, itu tetap kita upayakan. Tapi di saat kita sudah di posisi pegang uang, saya merasa juga biasa saja. Nah, itu tetap peran orang tua, yang dimana orang tua itu memang dari dulu ngajarkan saya 3 hal yang sampai hari ini tuh menjadi pegangan hidup saya, yaitu tentang sabar, syukur, dan ikhlas. Nah, itu apapun yang terjadi, kondisi yang terjadi dalam diri kita tinggal mengolah 3 kata ini aja.
kapan saatnya kita harus bersabar, dan kapan saatnya kita harus bersyukur, dan kapan saatnya kita harus ikhlas. Apapun kondisi yang akan kita hadapi, tantangan yang akan diberikan kepada kita, ya cukup mengolah bagaimana sabar kita, bagaimana syukur kita, bagaimana ikhlas kita. Mau ada karyawan yang keluar, ya udah sabar aja, disyukuri aja dengan karyawan yang lain, diikhlaskan aja, barangkali dia akan lebih baik daripada di tukang bangun hari ini. Bagaimana kalau ada proyek yang rugi? Ya udah sabar aja, barangkali nanti ada proyek lain yang lebih menguntungkan. Kita syukuri proyek-proyek yang lain yang hari ini menguntungkan, diikhlaskan saja. Insya Allah nanti ada gantinya. Nah, semua apapun yang terjadi di proyek, di kehidupan, itulah dari orang tua saya untuk menanamkan tentang sabar, syukur, dan ikhlas itu. Apakah orang tua saya adalah orang tua berada? Ya mungkin saya tetap mensyukuri proses yang dialami bapak saya. Nah, tapi saya tarik ke belakang, saya itu sebenarnya termotivasi dari kakek saya. Alhamdulillah kakek saya masih hidup dan saya sering mendapatkan motivasi dari beliau. Dan alasan saya pengen besar, pengen bertumbuh hari ini tuh memang dari kakek saya yang kemudian diturunkan ke bapak saya, kemudian diturunkan ke saya. Apa sih yang terjadi di kakek saya? Kakek saya itu dulu di kampung ini orang paling miskin, Mas. Orang paling miskin, orang yang paling dihinakan, ibaratnya suruh ngerawat binatang ternak tapi nggak dapat gaji. Nah, akhirnya dapat tempat tinggal yang paling murah di kampung ini. Paling murah ya pinggir kali. Yang ditempati tukang bangun sekarang ini, ya dulu karena kakek saya terpinggirkan. Di sini pinggir sungai, daerah paling wingit, paling angker, ya itu yang bisa didapatkan kakek saya. Kenapa? Ya karena nggak punya uang. Nah, akhirnya kakek saya termotivasi semoga anak cucuku nanti tidak seperti ini. Nah, kemudian cerita itu turunkan ke bapak saya. Bapak saya pun juga demikian. Bapak saya hanya lulusan SD, Mas. Kemudian mulai dari kenek, laden tukang, habis jadi tukang, jadi mandor. Bapak saya dulu kalau cerita sama saya bahkan sampai tidak mengenal waktu untuk bekerja. Bahkan sholat pun ditabrak gitu. Nah memang dulu sebelum belajar ngaji ya. Jadi sholat pun ditabrak. Akhirnya bapak saya pengen merubah nasib yang dulu dialami oleh bapak waktu kecil sama kakek saya. Nah cerita itu dibawakan ke saya gitu loh. Bahwa dulu terhinakan seperti itu, bapak saya, kakek saya, akhirnya memotivasi saya untuk bagaimana bisa mengangkat derajat keluarga besar gitu. Nah, akhirnya cerita itu saya buat motivasi, jangan sampai anak turun saya mengalami apa yang dialami kakek sama bapak saya. Yang alhamdulillah hari ini, dulu gang ini, yang daerah ini adalah daerah paling wingit, yang paling sepi, paling disingkirin orang, tempat buang sampah, sekarang jadi yang paling hidup lah. Mungkin di sini kita bisa membangun, tukang bangun di sini kita bisa menghidupkannya. Alhamdulillah mungkin apa yang keberhasilan yang saya dapatkan hari ini bukan murni jeripaya saya sendiri, bukan murni ikhtiar saya sendiri, bisa jadi itu dari doa-doa bapak saya ataupun bahkan doa-doa kakek saya untuk menjadikan keluarga ini terangkat derajatnya gitu. Makna keluarga, ya keluarga itu segalanya. Jadi tempat di mana kebahagiaan pertama kali kita rasakan tentunya di keluarga. Tempat di mana kepedihan ataupun semangat itu bangkit kembali ya tentunya di keluarga. Tempat kita berkeluh kesah pertama kali di keluarga. Apalagi di keluarga saya itu ada kegiatan rutin sharing bareng, diskusi bareng tentang apa sih yang menjadi kendala kita, apa sih yang menjadi rencana kita di tahun berikutnya. Impian-impian besar selalu ditumbuhkan di keluarga saya, terutama ibu saya. Ibu saya itu selalu memimpikan sesuatu yang hari ini mungkin mustahil, tapi ibu saya selalu ngomong, udahlah nanti kalau kita sering berdoa, sering menyebutkan itu, kita berprasangka kepada Allah, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan, entah bagaimana jalannya pasti Allah akan kasih. Nah, itu ibu saya selalu mimpi seperti itu. Nah mungkin kayak dulu kendaraan pertama bapak saya kan Vespa. Nah itu dulu ibu bermimpi hanya kapan sih kita bisa punya motor gitu kan. Dulu cuma naik ontel. Nah, punya motor akhirnya punya Vespa. Ketika sudah punya Vespa akhirnya punya motor yang lebih layak, Supra waktu itu. Habis punya Supra kepikiran punya mobil. Ketika ada mobil Panther, dulu kan Panther jadi idaman banget gitu. Panther itu ibu selalu ngomong suatu saat nanti pasti kewujud. Ya alhamdulillah satu persatu apa yang diomongkan ibu itu selalu kewujud. Hari ini masih aja ibu itu nggak berhenti untuk bermimpi meskipun kita kayak merasa piye carane gitu. Tapi pasti insya Allah pasti kewujud.
Kalau saya itu lebih suka kalau ada uangnya saya berbagi gitu. Kalau ada harta ya saya berbagi gitu aja sih Mas. Jadi itu yang saya terapkan sekarang. Jadi misal ya udah saya makan satu piring cukup, kenapa saya harus makan dua piring? Jadi kalau saya punya dua piring ya pasti yang satu saya coba untuk bagikan. Ketika nerima uang banyak pun bagaimana saya coba untuk bagikan gitu. Nah, termasuk di sini ya skema di tukang bangun ini selain gaji kan ada bonus. Nah, kita selalu bagaimana menghitung bonus itu selama ada uangnya kita harus berbagi, kita harus membagikannya. Kalau memang jatah saya, rezeki saya itu hanya 5.000 ya udah dapat 5.000 udah cukup bagi saya. Kembali lagi mengolah rasa sabar, syukur dan ikhlas itu tadi gitu. Jadi mungkin itu yang saya merasa dan bisa saya akui sebagai amalan ya sedekah mungkin. Apakah saya memenuhkan pola di dalam siklus kehidupan ini? Pasti ada ya, bagaimana itu dan sudah tersurat lah. Ibaratnya tersurat itu ketika kita semakin dekat dengan Allah, pasti Allah akan semakin dekat dengan kita. Dan ketika kita semakin jauh sama Allah, pasti Allah itu makin menjauhi kita, bahkan menguji kita atau memberikan cobaan yang belum pernah kita alami. Nah itu pola itu saya alami sendiri. Jadi ketika saya imannya lagi naik, lagi soleh-solehnya itu hidup tuh nyaman banget, berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Tapi ketika saya rodok kendor, mungkin ada maksiatnya, itu pasti ada aja yang jadi kendala. Itu pola yang saya temukan gitu. Sama ini saya menemukan pola terkabulnya doa. Pola terkabulnya doa yang saya alami itu mungkin doa harian tetap saya coba ikhtiarkan ya. Mendoakan tentang kedua orang tua saya, mendoakan dari fitnah dunia, fitnah siksa kubur, kemudian dajjal dan lain sebagainya. Doa-doa harian mungkin saya terapkan, tapi saya benar-benar merasa doa itu bisa terwujud dan terkabul itu saat umroh Mas. Jadi saya meriset beberapa kali saya bisa diperjalankan Allah untuk bisa umroh itu, doa saya di setiap kali umroh itu bisa terwujud detail sesuai apa yang saya doakan, mulai dari waktunya, jumlahnya, apapun itu yang saya doakan saat umroh itu alhamdulillahnya terwujud. Nah itu pola doa yang terkabulkan dari saya dikabulkan saat umroh. Walaupun ya harian mungkin ada yang dikabulkan, cuma yang benar-benar merasa itu dan ternotulensi, tercatat dengan baik itu saat umroh, pasti pulangnya nanti tinggal jalanin aja, Allah kabulkan doa-doa itu. Gitu. Alhamdulillah saya diperjalankan umroh itu sudah 6 kali Mas. Umroh keempat ini saya merasa keajaiban terjadi. Saya mengalami turbulensi keuangan yang cukup luar biasa sampai saya harus jual aset yang sudah saya kumpulkan sebelumnya dan saya juga punya hutang. Nah, di 2022 ini saat saya sudah di titik puncak pasrah gitu. Saya sudah ngomong sama istri, udah kita mau ganti bisnis. Nah, kita memutuskan gimana kalau saya umroh dulu. Untuk apa menyelesaikan ini? Kayaknya ini sudah levelnya bukan manusia lagi yang bisa menyelesaikan permasalahan kita. Saat itu saya merasa gitu, karena kok rumit banget urusan urip kok rumit banget itu. Saat itu saya pengen niatannya berdua sama istri. Nah, qadarullah 2020 tuh kita pernah DP umroh, tapi nggak bisa berangkat karena pandemi. Nah, jadi DP umroh lah ini yang menolong kita. Jadi setiap keputusan Allah itu pasti skenario-nya terbaik. Kenapa saat itu kita tidak diberangkatkan? Akhirnya saya mengambil kesimpulan gini, uang ini tidak kamu gunakan sekarang, tapi nanti kamu akan membutuhkan. Nah, saat 2022 itu saya merasa dapat jawabannya. Oh, kenapa Allah waktu itu nahan kita tidak berangkat? Karena uang ini lebih pantas kita gunakan sekarang untuk umrah sekarang. Nah, waktu itu DP-nya 50 juta. Saya ngomong sama bironya yang menyediakan itu untuk bisa diberangkatkan 2 orang. Tapi dari biro nggak mungkin 50 juta berangkat 2 orang. Dan saat itu kita request-nya Ramadan. Karena memang mendekati Ramadan gitu. Nah, akhirnya diputuskan bisa Mas diberangkatkan 1 orang saja. Ya udah 1 orang, aku diskusi sama istri, sama keluarga. Ya berarti semua titip doa ke aku lah gitu. Karena saat jatuh itu ya pasti keuangan bapak, ibu, dan aset-aset mereka juga sebagian saya pinjam untuk menyelesaikan permasalahan saya. Jadi minta titip doa supaya bisa terselesaikan. Selama perjalanan saya kirim semua pesan ke tim saya kirim pesan ke keluarga saya, meminta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan saya. Ya intinya semua pesan yang emosional lah, bahwa
Saya hari ini berangkat umroh itu bukan karena saya dalam kondisi punya uang, tapi dalam kondisi saat paling minus lah, paling minus saat jatuh. Saya minta maaf dan terima kasih kayak gitu ya. Apa ya, narasi-narasi kesedihan yang saya kirimkan ke semua keluarga dan relasi-relasi saya gitu. Nah, sampai di sana, sampai di Madinah, dengan pertolongan Allah juga, setiap hari itu saya ketemu dengan orang-orang yang tidak pernah ketemu secara offline, ketemunya paling cuma di Facebook. Di setiap orang ketemu ini punya nasihat beda-beda, dan semua nasihatnya itu relate dengan kondisi saya pasti. Masya Allah, sepulang dari sana itu saya merasa selesai masalah itu. Jadi saya mendapatkan banyak hikmah, ternyata apa yang saya alami itu bukanlah problematika paling buruk. Apa yang saya alami itu bukan kerugian yang paling besar. Apa yang saya alami itu bukan kesulitan yang amatlah sulit, amatlah susah payah, tapi ternyata masih harus sabar, syukur dan ikhlas dengan kondisi itu. Kembali lagi diingatkan tentang 3 kata kunci itu. Jadi sampai rumah saya merasa ya udah ikhlas ya, termasuk nasihatnya, Mas, kamu sudah bangun tukang bangun segitu lama, sudah berkorban miliaran rupiah, kalau sampai kamu tinggalkan, mudorotnya mungkin akan lebih besar. Jadi lebih baik diperbaiki. Ya udah sampai rumah dengan kondisi tertatih-tatih, dengan kondisi apa adanya, dengan niatan Allah lillahi ta'ala, kita perbaiki tukang bangun. Termasuk doa saya saat itu, ya Allah, kalau memang tukang bangun ini masih jadi rezeki saya, tolong bantu saya untuk memperbaikinya. Tapi kalau memang tukang bangun ini bukan lagi menjadi rezeki saya, tolong bantu ikhlaskan dengan sebenar-benarnya ikhlas dan selesaikan dengan baik-baik saja gitu. Benchmark tukang bangun.id saat kita mulai merintis, itu memang di Solo Raya kita nggak nemu, Mas. Waktu itu gini, terinspirasinya sama Gojek sih. Bagaimana memudahkan orang menikmati jasa pelayanan konstruksi itu, sebagaimana orang termudahkan dengan adanya Gojek menikmati pelayanan transportasi, gitu aja. Tapi untuk sampai ke sana kayaknya masih cukup jauh. Jadi bagaimana orang bisa pesen rumah, bisa pesen desain, bisa konsultasi hanya baik aplikasi gitu. Nah, itu cita-cita saya pertama bikin tukang bangun itu. Nah, tapi kalau yang murni konstruksi memang tidak ada. Ya walaupun akhir-akhir ini akhirnya bermunculan banyak kompetitor ataupun model bisnis yang serupa, tapi ternyata setiap klasmen, setiap brand itu punya kelas market sendiri-sendiri. Saya mengibaratkan bisnis konstruksi selayaknya tukang bangun itu kayak bisnis retail. Ada retail yang warung kelontongan yang mungkin kita temuin di gang-gang kampung kita. Ada yang lebih modern, nanti sudah ada kasirnya tapi tetap dilayani sama warung itu. Ada yang sudah lebih modern lagi, kita sudah ngambil jajanannya sendiri tapi warung itu belum begitu terang, tidak ada brandingnya. Nanti ada yang sudah di branding tapi belum begitu meluas jaringannya. Ada juga yang sudah warungnya itu sudah modern, swalayan, sudah ada brandingnya, sudah terang lah gitu. Nah itu mungkin kita sebutkan kayak Indomaret, Alfamart dan kawan-kawannya kayak gitu. Nah di konstruksi itu ternyata juga seperti itu. Ada yang konstruksi skalanya customer harus menghubungi mandor sendiri. Nanti ada customer yang menghubungi koordinator mandor, atau customer yang mulai menghubungi bisnis kontraktor yang sudah punya branding tapi belum tersistemasi. Nah atau dan lain sebagainya sampai nanti dia level kayak Total Persada, kayak Waskita Karya, Wijaya Karya itu kan sudah level nasional dan corporate yang cukup besar. Nah kita ngambilnya itu kalau diibaratkan konstruksi dengan retail, kita pengen kayak Alfamart, Indomaret gitu. Jadi ya tidak besar-besar banget, tidak mengerjakan proyek-proyek seperti Waskita, Wijaya Karya, Total Persada, India Karya kayak gitu tidak. Tapi kita cukup warungan aja, tapi warung yang sudah tersistemasi, warungnya padang, cahayanya cukup, juga terbranding dan ada di beberapa wilayah kota kayak gitu bayangan saya. Ada resisten nggak sih market luar dengan style saya yang berjenggot, celana cingkrang? Ya alhamdulillah di tukang bangun tuh saya mengedepankan company branding, Mas. Jadi customer kita kebanyakan lebih mengenal tukang bangun.id-nya daripada goninya.
Jadi hampir 98% itu customer kita itu tidak kenal siapa saya, siapa di belakangnya tukang bangun. Jadi mereka kenalnya bagaimana tukang bangun melayani, ketepatan waktunya, kecepatan, kerapian, sistemasinya itu ya taunya tukang bangun.id, bukan goninya. Nah mungkin nanti kalau ada problem-problem yang ibaratnya terlalu kompleks, terlalu dalam, baru mereka mencari saya. Siapa sih ownernya, nanti baru menghubungi saya. Mas, saya bangun di rumah ini ada kendala seperti ini, tolong dibantu. Lah paling seperti itu. Jadi maka market yang hari ini ada di tukang bangun itu tidak melihat sosok siapa di balik tukang bangun.id, tapi lebih ke bagaimana tukang bangun.id melakukannya gitu aja. Nah, itu yang kita kedepankan di tukang bangun. Jadi saya membangun company branding, bukan personal branding saya. Nah, tujuannya bagaimana bisnis ini nanti bisa tersistemasi lebih besar lagi, tidak tergantung sama orang, tapi tergantung sama sistem. Dan tentunya saya berharap tukang bangun.id suatu saat nanti bisa diwariskan ke siapapun, entah nanti anak saya ataupun siapapun yang mungkin jenjang karirnya dan rezekinya pantas untuk meneruskan ini, ya bisa jadi menjadi penerusnya tukang bangun yang tanpa terganggu embel-embel orangnya bagaimana. Jadi suatu saat kalau ada kejadian sesuatu dengan saya, ya tukang bangun tetap hidup, tetap berjalan sampai harapannya ya sampai kiamat nanti gitu. Di akhir ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua customer di tukangbangun.id yang telah mempercayakan kepada kami untuk membangun rumah impiannya. Semoga apa yang menjadi rumah impian bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bisa benar-benar mewujudkan impian bapak-bapak dan ibu-ibu. Dan mohon maaf apabila ketidaksempurnaan kita dalam proses melayani. Semoga ke depan kita akan lebih baik dan bisa melayani masyarakat Indonesia lebih luas lagi dalam membangun rumah impian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.